Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Predator Fishing tentunya ya. Predator Fishing Aceng. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawah deskripsi video ini. Ya, pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang dunia perlelean atau si kumis panjang. Di banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembudidaya pula ada ikan lele tentunya. Yang saya sering lihat di postingan yaitu masalah lele menggantung kolam. Banyak cara sebetulnya ya. Lele menggantung atau hampir berdiri mengambang ini terkadang hanya sebagian saja ya guys. Nah, kolam yang berair transparan itu tidak begitu keruh. Biasanya ikan lele bolak-balik naik turun, ini termasuk dugaan awal. Lele menggantung karena perut penuh akibat makanan kekenyangan habis diberi pakan yang terlalu banyak. Jika ini yang terjadi, saya kira ini wajar. Biarkan saja lele istirahat, nanti juga pulih kembali, dan jika tidak, baru kita lanjut ke dugaan yang lain. Kita cek dari kualitas air. Lele yang menggantung diam itu belum tentu sakit. Nah, lele yang menggantung bisa saja terjadi pada ikan yang sehat karena kondisi lingkungan kolam. Satu hal yang membuat lele menggantung adalah kualitas air yang buruk. Karena adanya amonia dan sisa pakan yang terlalu banyak dapat menyebabkan kematian ikan, dan karena kotoran dan sisa pakan yang membusuk dalam konsentrasi tinggi ini menghasilkan racun. Untuk mengetahui konsentrasi amonia yang tinggi sudah dideteksi dari bau kolam yang cukup mengganggu. Pemberian pakan ada baiknya diberikan perawatan dulu agar ikan kembali segar dan lincah. Ini solusi awal yang paling mudah adalah dengan mengganti air kolam kurang lebih 50% hingga 80% dari volume air kolam jika sudah terlalu parah. Ada solusi lain enggak? Nah, solusi tanpa pergantian ada. Solusi tanpa pergantian air dapat pula dicoba dilakukan. Kan yang umumnya malas atau tidak mau makan ini sekalian dipuasakan dulu. Nah, 1 hari 1 malam. Dan dulu pemberian pakan. Lain yang dilakukan adalah dengan memberikan cairan probiotik rata dalam air kolam. Nah, ini dengan catatan tidak ada ikan yang terlihat mati menurut pengalaman suhu-suhu kita. Probiotik pun tidak akan langsung bekerja cepat, memerlukan proses. Kita itu lebih baik mencegah daripada terlambat untuk mengobati. Memberikan probiotik sebaiknya itu sedikit-sedikit tetapi rutin. Selanjutnya, pergantian air, namun ikan tetap saja menggantung, mengindikasikan ini ikan yang sedang sakit. Dapat dideteksi dari tanda-tanda yang ada. Perut ikan yang membesar atau kembung mengindikasikan lele sedang terserang penyakit. Selain perut kembung, penyakit yang umum terkait buruk air kolam adalah timbulnya benjolan kecil di kepala ikan. Pada tingkat benih, seringkali ikan menggantung disertai nafsu makan yang turun. Nah, pada beberapa kasus akan terjadi tidak mau makan sama sekali. Seperti ini umumnya sulit ditolong dan banyak yang mati dalam keadaan perut kosong. Belum terlambat, jumlah ikan yang sakit belum terlalu banyak. Ikan yang sakit itu diambil dan dipisahkan dari komunitas kolam untuk diobati atau diperlakukan yang lain. Melakukan lebih ekstra lagi. Penyakit yang massal menyerang ikan, segera lakukan langkah identifikasi penyakit dan pengobatan. Obat-obatan berkualitas baik untuk penyakit ikan banyak diproduksi dan dijual di toko. Obat yang baik akan dilengkapi dengan indikasi penyakit, komposisi bahan obat, dosis pemakaian, cara pemakaian obat, hingga waktu kadaluarsa. Nah, untuk pencegahannya gimana? Ikan yang menggantung selama berada dalam kondisi sehat masih dalam kewajaran. Permasalahannya, ikan yang terlalu sering menggantung berarti terlalu sering pula pergantian air yang harus dilakukan. Untuk memperpanjang interval masa ini dapat dilakukan beberapa hal. Selain pergantian air, gunakan juga probiotik yang mengandung pengurai amonia seperti banyaklah di toko-toko obat ada.
Silahkan ditanyakan. Ada probiotik, ada E4 yang warna pink, itu banyak dijual di toko-toko pakan ikan. Ada juga pola pemberian pakan yang baik secara terjadwal dan secukupnya, tidak kekenyangan apalagi sampai tersisa. Itu yang perlu diperhatikan. Terus selain probiotik, bahan nabati atau alami tambahan itu bisa diberikan pada air kolam. Memakai buah mengkudu atau pace dan daun pepaya, harapan di peternak untuk kesehatan ikan sekaligus kualitas air kolam. Ya, saya kira itu saja ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses. Deteksi satu persatu ya yang sakit.
Tapi jangan lupa, seperti biasa, saya doakan semoga yang subscribe, like, share, dan komen beri kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin. Oke, di video kali ini saya akan bahas sedikit masalah pelet Tongwei. Jadi kemarin saya iseng, saya beli bibit ikan lele ukuran 46, dan kebetulan si penjual ini nawarin saya pelet Tongwei, dan akhirnya sekalian saya beli bibit ikan lele sama peletnya sekalian, biar nggak bolak-balik jauh, kasihan juga. Oke, di video kali ini saya akan bahas sedikit masalah pelet. Sedikit mengenal yang bersifat nokturnal. Tentunya ikan lele ya. Apa sih ya yang dinamakan nokturnal? Nokturnal itu aktif bergerak mencari makan pada malam hari. Itu yang disebut nokturnal. Jadi pada siang hari ikan lele itu berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Kemudian jika di alam, ikan lele itu memijah pada musim penghujan, walau biasanya lebih kecil daripada ikan gurame atau ikan yang lain. Namun ada beberapa jenis ikan lele Namun ada beberapa jenis ikan lele yang bisa mencapai panjang kurang lebih 1-2 meter. Wow. Dan beratnya kurang lebih mencapai 3 kilo. Contohnya lele dari luar negeri seperti Amerika. Tapi saya tidak akan membahas itu ya guys. Kembali ke pakan atau pelet Tongwei. Salah satu produk Tongwei ini yang kandungannya kembali ke pakan atau pelet Tongwei ya. Jadi pelet Tongwei ini yang kandungannya sangat menakjubkan, bisa dilihat sendiri aja. Untuk pelet Tongwei ini kadar proteinnya tinggi dibandingkan dengan pelet yang lain. Sedangkan ikan lele ini butuh protein yang sangat tinggi untuk mempercepat proses pertumbuhan pada awal pembibitan guys. Nah, untuk masalah harga lumayan agak mahal sedikit ya. Tetapi untuk pertumbuhan ikan lele jangan ditanya, itu sudah pasti cepat gede. Ini untuk menganalisis pelet Tongwei, kadar proteinnya
mencapai 34%. Kadar abunya juga sedikit. Lemaknya cuma 7%, terus serat kasar maksimal 7%, kadar udara maksimal 12%, kadar abu 12%. Jadi jika kita memberikan makanan ikan yang berkualitas tinggi ini tentunya akan mempercepat waktu panen ikan dan tentunya akan meningkatkan keuntungan yang berlimpah. Selain itu, berikan pakan tambahan yang bernutrisi atau vitamin untuk meningkatkan daya tahan ikan terhadap serangan penyakit. Yaitu sekilas pelet tongwe ya. Untuk harga di daerah masing-masing pastinya berbeda. Silahkan dicoba saja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan salam sukses selalu.